ada beberapa hal yang mungkin terjadi ya ketika kita terpapar dengan abu vulkanik. Yang pertama, dari luar bisa ke mata bisa menyebabkan iritasi, kemudian ke kulit, bagi yang tidak tahan bisa alergi, kemudian yang paling berbahaya apabila terhirup oleh kita, karena abu yang masuk terhirup ini bisa sampai ke paru-paru atau jaringan paru-paru, kemudian merusak dan bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Gejala-gejala gangguan pikiran dan perasaan akibat bencana itu bermacam-macam. Dari yang paling sederhana sampai yang khas ya. Yang sederhana adalah misalnya gangguan tidur, kecemasan, berdebar-debar, khawatir gitu ya. Kemudian mudah marah, itu juga salah satu dari gejala gangguan pikiran dan perasaan. Tetapi ada juga reaksi-reaksi yang lain yang mungkin ini tidak se ekstrim pada daerah bencana. Jadi misalnya stres akut, di mana kemudian orang menjadi sangat ketakutan dan kemudian sangat cemas berlebihan. Atau bisa juga yang sering kita temui khas pasca bencana itu namanya PTSD, Post Traumatic Syndrome Disease, atau yang kita sebut dengan stres pasca bencana atau pasca trauma. Dan ini munculnya tidak langsung, tetapi bisa sekitar 6 bulan setelah bencana gitu. Ya, anak-anak itu paling rentan karena memang sistem pertahanan tubuhnya juga masih lemah dibanding orang dewasa. Karena efek debu ini juga tergantung pada daya tahan tubuh masing-masing. Jadi ada orang yang sangat peka, ada orang yang tidak terlalu peka. Lansia, ya, jadi kelompok orang-orang tua itu memang memiliki kerentanan. Anak-anak juga, tapi anak-anak itu sangat khas. Anak-anak itu akan merespon itu tergantung bagaimana cara orang tuanya di dalam merespon bencana. Untuk masyarakat yang paling sederhana adalah bagaimana meminimalisir masuknya debu ini ya, dengan memakai masker. Namun memang ada beberapa kelemahan ya, masker yang tersedia atau yang banyak di lapangan adalah masker bedah. Sementara memang yang dianjurkan adalah masker yang lebih rapat, yang bisa lebih menghalangi debu itu untuk masuk. Kemudian masker bedah ini juga disposable, mestinya sekali pakai dibuang, karena kalau tidak debu itu malah melekat ya, malah kalau berlama-lama bisa masuk. Kemudian justru yang paling penting adalah bagaimana kita meminimalisir terpapar debu. Jadi sarannya apabila tidak ada aktivitas yang perlu dilakukan di luar rumah, lebih banyak berdiam diri di dalam rumah. Anak-anak ini kan peniru yang bagus ya. Jadi ada model, kalau orang tuanya cemas, khawatir, kemudian dia akan menangkap ini sebagai sesuatu yang berbahaya, yang menakutkan. Tetapi kalau orang tuanya tenang, bisa memberikan pengertian atau bisa ya memberikan suasana yang menyenangkan ya, tanpa mengurangi kewaspadaan, anak relatif tidak terkena dampak yang besar seperti itu.
Jadi di dalam debu ini ada berbagai zat partikel, zat-zat kimia yang memang bisa mencemari. Misalnya seperti besi atau Fe ya, kemudian mangan, ada timbal juga, ada silika juga, ada beberapa yang lain. Tapi memang yang harus diwaspadai adalah yang sering terjadi untuk besi atau Fe itu dan mangan. Namun masyarakat bisa melihat ada 3 hal yang bisa menjadi acuan bagi masyarakat umum lah ya. Yang pertama, air itu tidak berbau, kedua tidak berasa, dan ketiga tidak berwarna. Nah, kalau itu bisa jadi acuan kasar masyarakat. Namun demikian, mestinya perlu dilakukan uji terhadap air minum yang memang diduga tercemar abu vulkanik. Cara yang paling mudah bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendeteksi apakah air itu layak untuk dipakai atau tidak, ya hanya 3 aja. 1, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Jadi seperti apabila sumur besinya tinggi, mangannya tinggi, itu dia akan berubah. Jadi berbau amis, kemudian sudah ada berasa kayak amis-amis gitu. Nah, itu untuk besi dan mangan yang paling sering mencemari air. Personel membersihkan SD baru Wonosari.